Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini, saya akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan remaja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang karakteristik remaja di usia 15 sampai dengan 18 tahun. Yang kedua yaitu tentang kenakalan remaja, penyebab serta cara mengatasinya. Yang ketiga yaitu tentang cara mendidik anak remaja. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal tersebut, kita perlu terlebih dahulu mengetahui definisi atau pengertian dari remaja itu sendiri. Remaja adalah masa transisi atau masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Setiap remaja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketika seseorang memasuki masa remaja, dia akan mengalami suatu perubahan, baik secara fisik, emosi, maupun sosialnya. Kondisi fisik dalam hal ini berhubungan dengan aspek anatomi dan aspek fisiologis, sehingga akan terjadi suatu percepatan dalam pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu mengenai pola emosi seorang remaja. Perlu kita ketahui bahwa pola emosi yang dibentuk oleh seorang remaja itu sebenarnya sama dengan pola emosi pada masa kanak-kanaknya. Perbedaannya yaitu rangsangan yang membangkitkan emosi dan pengendalian dalam mengekspresikan emosinya itu. Seorang remaja pada umumnya memiliki emosi yang labil atau berubah-ubah. Pada perkembangan remaja, ia akan memisahkan diri dari orang tua dan cenderung menuju ke teman sebayanya. Kondisi ini membuat seorang remaja sangat rentan terhadap pengaruh seorang teman, baik dalam hal minat, sifat, emosi, perilaku, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, seorang remaja cenderung memiliki sifat narsistik, yaitu mencintai dirinya sendiri. Pada tahap ini juga, seorang remaja membutuhkan teman yang banyak. Kemudian, poin yang kedua yaitu mengenai kenakalan remaja. Apa sih penyebab dari kenakalan remaja serta cara mengatasinya? Jadi, kenakalan remaja merupakan suatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar aturan, norma, bahkan hukum. Seiring perkembangannya zaman, saat ini banyak sekali jenis-jenis kenakalan remaja, dari yang paling ringan sampai yang tergolong berat. Misalnya tawuran, seks bebas, pencurian, dan lain sebagainya. Setiap ada sebab, pastilah ada akibat. Begitu juga dengan kenakalan remaja. Banyak sekali sebab yang akan membuat seorang remaja akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan, bahkan hukum yang berlaku. Mereka melakukan kenakalan tersebut ada yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut penelitian, ada 2 faktor yang dominan yang menyebabkan seorang remaja melakukan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu faktor eksternal atau faktor lingkungan. Yang kedua yaitu faktor internal atau dari dalam diri seorang remaja itu sendiri. Faktor eksternal atau faktor lingkungan ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu bisa berasal dari keluarga, yang kedua pergaulan, bahkan lingkungan sosial pun mempengaruhi. Faktor eksternal yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan faktor yang paling utama yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan kenakalan remaja. Mengapa demikian? Karena keluargalah merupakan tempat di mana ia tumbuh dari kecil hingga dewasa. Pola asuh keluarga, cara mendidik orang tua itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seorang remaja itu melakukan tindak kenakalan. Kemudian faktor eksternal selanjutnya yaitu pergaulan dan lingkungan sosial. Kedua faktor tersebut dapat sangat mempengaruhi karakter seorang remaja. Kemudian faktor internal.
Faktor internal atau faktor dari dalam diri seorang remaja itu juga dapat memicu terjadinya kenakalan remaja. Karena apa? Karena yang pertama, seorang remaja itu sedang mencari jati diri mereka. Jika seorang remaja mendapat arahan serta perhatian yang baik, maka ia dapat terhindar dari kenakalan remaja. Kemudian faktor internal yang kedua yang dapat menyebabkan kenakalan remaja yaitu pengendalian diri yang lemah. Meskipun seorang remaja mendapat didikan yang baik dari orang tuanya, jika pengendalian diri dari seorang remaja itu lemah, ia akan rentan terhadap